Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Farodi Hakim dari Teknik Informatika dengan Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2020 1037 0311 019. Kali ini saya akan eh, menjelaskan bagaimana topologi dan mengkonfigurasikan dari paket tracer, yaitu aktivitas eh, konfigurasi router on a stick interVLAN routing. Eh, saya berasal dari jaringan komputer kelas A. Langsung saja kita terlebih dahulu. Di sini terdapat ada beberapa device, yaitu ada router, ada R1, ada PC1, dan ada satu switch. Di mana mereka ini mempunyai eh, kategori yang berbeda-beda, mulai dari interface-nya, IP-nya, SMAC-MAX-nya. SMAC-MAX sama ya. Dia yang memberikan juga default gateway-nya terhadap PC1 dan PC2. Kemudian di sini pas satu kita disuruh add VLAN to switch, disuruh menambahkan VLAN ke dalam switch. Caranya gimana? Nah, kemudian kita masuk ke dalam switch, kemudian kita masuk ke CLI-nya, kita enable terlebih dahulu, yaitu N, kemudian kita konfigurasi terminal, kita masuk sudah, dan kita masuk ke VLAN 10, kemudian kita masuk juga ke VLAN 30. Jika sudah, sekarang kita masuk ke dalam async VLAN to port. Jadi PC1 tuh mempunyai VLAN 10 dan PC3 itu mempunyai VLAN 30. Kemudian kita masuk saja config, exit terlebih dahulu, kita interface, jelas, kita nyalakan switch port access-nya, switch port access, switch port mode access, kita enable, kemudian akses ke VLAN 10, yaitu PC1. Kemudian kita interface lagi, RVS yaitu F0/6, switch port mode access, switch port mode VLAN 30. Oke, jika sudah, kita lihat nih apakah di dalam VLAN itu ada sudah masuk dengan cara exit dulu, so VLAN brief. Nah, untuk VLAN, nah ini kan sudah masuk, jadi kan tadi terdapat ada untuk interface 0/11 dan F0/6 itu sudah masuk, yaitu punya kategori sendiri. Jadi ini untuk PC untuk VLAN 10 dan VLAN 30 sudah masuk tidak di dalam switch satu ini. Kemudian kita ping, kemudian kita sping nih dari PC1 terhadap PC3 dengan cara PC1 kita PC from PC3. Ping 172.17.30.10.
RTO karena ini belum selesai ya. Yang lanjut saja ke dalam konfigurasi sub interface-nya, yaitu step pertama itu kita masuk ke dalam R1 sendiri, itu router. Kita enable konfigurasi terminal, interface G0.1.10. Jika ditambahkan maka akan terdapat enkapsulasi isolation dot one key 10. Kemudian kita masukkan IP address yaitu pada PC 1. Ini 2, 1, 17, 10, atau 255, 255, 255, 0. Oke, sudah. Nah, tadi mengapa pingnya itu gagal? Karena pingnya tidak berhasil karena dia di situ benar-benar di jaringan IP address yang berbeda dan memerlukan router atau layer 3 untuk menyediakan komunikasi di antara mereka. Jadi otomatis gagal ya. Jadi intinya jaringan IP-nya itu berbeda. Kemudian kita masuk ke dalam di pad yang B, itu di pad B dengan cara kita masuk lagi ke R1 interface, G0/0.3 encapsulation dot one key dot 20. Oke. Kemudian IP addressnya kita tambahkan 72, 17, 30, 1, 255, 255, 255, 0. Oke, jika sudah, step yang selanjutnya kita masuk ke dalam verifikasi configuration, step kedua. Di sini kita gunakanlah so IP interface brief. Nah, jadi kita pertama kita masuk ke dalam R1 lagi, kemudian kita interface, kita exit dulu interface G0/0, kemudian kita masuk down dia. Oke, sudah di save. Jadi untuk yang B itu sudah di enable ya, jadi sudah aktif. Kenapa? Karena ada di no shoot down, di save. Kemudian untuk part ketiga, disitu kita ngetes konektivitas antara inter dengan VLAN routing. Step yang pertama disuruh kita ngepin terlebih dahulu antara PC1 dan PC2, PC3. Nah, jawabannya pasti gagal. Karena kenapa? Di sini ini switch yang ini belum dikonfigurasikan dengan port terang yang terhubung antara router ini, yaitu R1 ini. Kemudian
Kita enable trunking terlebih dahulu, yaitu step kedua. Pada switch 1, apakah ada isu dalam VLAN? Kita coba terlebih dahulu. Nah, isunya itu belum terlihat ya. Di sini banyak masih kosong. Isunya tuh VLAN apa? Yaitu G0/1 itu adalah VLAN 1, yaitu ini. VLAN 1, G0/1. Ya, benar. Kemudian kita disuruh yang ke B. Di sini kita disuruh konfigurasikan switch lagi ke mode terang. Yaitu kita masuk ke switch. Oke, sudah terlihat konfigurasi enable terlebih dahulu, konfigurasi terminal, config, kemudian kita interface G0/1, kemudian kita masuk ke dalam switch port, akses switch port mode. Nah, kita sudah masuk ke dalam mode terang. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana how can you determine it that the interface is a terang port using the show VLAN command? Jadi bagaimana kita bisa menentukan bahwa antarmuka adalah port terang menggunakan perintah show VLAN? Jadi jawabannya itu antarmuka itu atau interface tidak lagi tercantum dalam perintah. Kemudian untuk yang C sendiri, disitu kita melihat isu yang dapat pada terang itu. Kita exit dulu. So interface terang. Oke, terangnya sudah masuk ke dalam mode terang. Kemudian yang terakhir di sini kita disuruh step ketiga ngetes konektivitasnya antara B1 dan B3. Kemudian kita tes saja PC1 itu switch 1 masuk, enable konfigurasi terminal, VLAN 10, VLAN 20, interface F0/11, switch port, akses VLAN 10, (0/6), switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 30, G0/1 terang. Oke, selesai. Kita lihat hasil dari sudah 100%. Berarti kita tidak mengalami kegagalan atau loss connection. Jadi di sini sudah benar semua ya hasil konfigurasinya.
Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.